Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Gakusen Toshi Astris. Anime ini bercerita tentang Amagiri Ayato. Dia merupakan murid pindahan baru di Akademi Seidokan. Di hari pertamanya pergi ke sekolah, Ayato menemukan sapu tangan milik murid cewek yang bernama Julis. Julis berterima kasih kepada Ayato karena sudah mengembalikan sapu tangan tersebut. Tapi karena pada saat itu dia sedang mengganti pakaian, maka Julis tidak bisa diam dan membiarkannya begitu saja. Menurutnya, mengembalikan sapu tangan dan mengintip itu merupakan permasalahan yang berbeda. Oleh karenanya, Julis akan memberi pelajaran dengan cara menantangnya berduel. Julis merupakan murid yang menempati peringkat 5 di Akademi Seidokan. Maka tak heran jika dia memiliki kemampuan hebat. Walau begitu, Ayato masih bisa mengatasinya. Ketika Julis melancarkan serangan terkuatnya, Ayato mampu menangkis serangan itu dengan teknik berpedang. Ketika duel sedang berlangsung, ada seseorang di antara penonton yang diam-diam menyerang Julis. Lalu setelah mengetahui hal tersebut, Ayato segera mendekati Julis untuk menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, ada seorang cewek yang menghentikan duel mereka. Dia adalah murid cewek bernama Claudia yang menjabat sebagai ketua OSIS. Claudia mengajak Ayato pergi ke ruangannya, lalu menjelaskan pertandingan antar tim melawan akademi lain. Ayato diminta untuk ikut berpartisipasi karena prestasi sekolah mereka sudah mulai menurun. Ayato mengatakan dia tidak tertarik dengan hal itu. Dia lebih penasaran dengan informasi mengenai kakaknya yang dulu bersekolah di sana. Walau begitu, bukan berarti dia datang untuk mencarinya. Dia hanya ingin bersekolah seperti biasa saja. Setelah berbicara dengan Claudia, Ayato ditempatkan di kelas yang sama dengan Julis, dan di sana dia mendapatkan informasi kalau Julis itu seorang putri dari negeri lain. Setelah mengetahui kalau Julis itu adalah putri, Ayato bertanya kepadanya untuk apa dia bertarung. Julis menjawab demi mendapatkan uang. Dia akan ikut serta dalam pertandingan kemudian meraih juara pertama. Namun, karena sifatnya yang tidak ramah, sampai saat ini Julis belum punya rekan dalam pertandingan tersebut. Beberapa saat setelahnya, Ayato bertanya kepada Julis jalan menuju asrama laki-laki. Karena belum mengetahui lingkungan akademi, Ayato juga meminta kepada Julis untuk mengajaknya berkeliling sekolah. Julis merasa punya hutang budi kepadanya. Oleh karena itu, dia menerima permintaan tersebut dan berencana akan mengajaknya berkeliling sepulang sekolah. Keesokan harinya, Ayato terkejut karena teman lamanya juga berada di kelas yang sama dengannya. Dia tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan saya setelah sekian lama tidak bertemu. Setelah jam pelajaran sudah berakhir, Julis langsung mengajak Ayato untuk keliling akademi. Sebagai teman lamanya, saya ingin menggantikan Julis. Julis tidak akan melanggar janji yang sudah dia buat, sehingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk keliling akademi bersama-sama. Julis menunjukkan fasilitas akademi dan menjelaskannya dengan baik, sedangkan saya hanya mengikutinya saja. Lalu, saat Ayato pergi membeli minuman, tiba-tiba ada seorang pria yang menyerang mereka berdua. Julis dan Sasamiya dapat mengatasi serangan tersebut, tapi pelakunya langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak. Pihak sekolah bisa saja mengambil tindakan, tapi Julis tidak mau membesarkan permasalahan yang telah menimpanya. Keesokan harinya, Ayato berkunjung ke suatu tempat untuk memilih senjata. Dia berniat untuk menggunakan senjata yang dulu pernah dipakai oleh kakaknya. Setelah berhasil mendapatkan senjata incarannya, Ayato menerima undangan dari Claudia untuk datang ke asramanya. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Claudia, yaitu para siswa yang akan berpartisipasi dalam pertandingan Phoenix terpaksa mengundurkan diri dengan alasan mengalami cedera. Penyebabnya ada beberapa macam, tapi sepertinya diserang oleh orang luar. Kasusnya sama seperti yang telah dialami Julis beberapa hari yang lalu. Mereka menyerang secara diam-diam lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Saat ini belum ada petunjuk yang pasti, tapi Komite Kedisiplinan mencurigai Lester dan Rudy sebagai tersangkanya. Untuk itu, Claudia meminta kepada Ayato untuk selalu menemani Julis, karena serangan selanjutnya
Belum tentu kalau Julius bisa mengatasinya seorang diri. Keesokan harinya, Ayato dan Julius pergi jalan-jalan berkeliling kota. Lalu saat membicarakan orang yang mengincarnya, Lester dan temannya tiba-tiba datang dan menantang Julius untuk berduel. Karena Ayato sedang menemaninya, Lester menyerah dan meninggalkan mereka berdua. Tapi beberapa saat setelahnya, ada segerombolan orang yang mengincar Julius. Meskipun dikepung oleh orang banyak, dengan begitu mudahnya Julius bisa mengalahkan mereka semua. Namun, Ayato tidak sempat menghindari serangan karena terlalu fokus memperhatikan Julius. Serangan itu tidak melukainya, tapi membuat senjatanya rusak dan pakaiannya sedikit robek. Supaya tidak berhutang budi kepada Ayato, Julius mengajak Ayato pergi memasuki asramanya. Dia akan menjahitkan pakaian Ayato dan memperbaikinya. Di saat yang sama, Julius menceritakan masa lalu kepada Ayato. Ketika masih kecil, dia sering menyelinap keluar istana. Kemudian ada sekelompok orang jahat yang menyeretnya ke dalam gang. Pada saat itu, Julius tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi untung saja, anak-anak dari panti asuhan datang menolongnya. Karena ingin membalas kebaikan mereka, maka Julius membutuhkan uang dalam jumlah besar. Keesokan harinya, Julius mendapatkan sebuah surat. Tampaknya, surat itu berasal dari seseorang yang selama ini mengincarnya. Ayato tidak bisa diam dan membiarkan Julius sendirian. Dia akan datang menolongnya, meskipun Julius tidak ingin melibatkannya. Ketika Julius akan menyelesaikan urusannya, dia berhadapan dengan siswa yang bernama Silas. Silas mengincar Julius dan murid lain supaya tidak ikut serta dalam pertandingan. Dia berani melakukan semua itu karena dibantu oleh akademi lain yang bernama Akademi Alekan. Dengan menggunakan boneka pertahanan dalam jumlah besar, Silas dapat mengalahkan Lester dan membuat Julius terpojok. Ketika Julius sudah mulai terpojok, Ayato segera datang untuk menyelamatkannya. Dengan menggunakan senjata yang pernah dipakai oleh kakaknya, dia dapat menebas satu persatu musuh sambil melindungi Julius. Silas tidak punya kesempatan untuk menang. Meskipun sudah mengeluarkan kekuatan penuh, Silas sudah bukan lagi tandingan bagi mereka berdua. Julius dan Ayato berhasil mengalahkan Silas, tapi beberapa saat setelahnya, Ayato tidak sadarkan diri karena segel kekuatannya telah aktif. Meskipun terlihat seperti murid biasa, ternyata Ayato memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, seseorang menyegel kekuatan tersebut ketika Ayato masih kecil. Selang beberapa waktu, Ayato terbangun di pangkuannya Julius. Julius berterima kasih kepada Ayato karena dia sudah datang untuk menyelamatkannya. Julius bertanya kepada Ayato siapa yang telah memberi segel itu. Lalu Ayato menjawab, kakak perempuannya lah yang sudah menyegel kekuatan tersebut. Meskipun kekuatannya sudah disegel, tapi dia masih bisa menggunakannya dalam situasi darurat. Namun, dia hanya bisa menggunakannya dengan batasan waktu yang sangat terbatas. Ayato balik bertanya apakah Julius sudah punya rekan untuk pertandingan. Dia bersedia untuk menemaninya meskipun kemampuannya tidak terlalu bisa diandalkan. Ketua OSIS dari setiap akademi mengadakan suatu pertemuan untuk membahas pertandingan yang akan datang. Selain pertandingan, mereka juga membahas permasalahan antara Akademi Shidoukan dan Akademi Alekan. Meskipun kegiatan pertemuan itu tidak kondusif, tapi mereka dapat melanjutkannya sampai pertemuan itu selesai. Di lain tempat, Ayato sedang bergegas untuk berlatih dengan Julius. Dalam perjalanan, secara tidak sengaja dia menabrak perempuan yang bernama Todo Kirin. Mereka tidak punya banyak kesempatan untuk berbicara karena masing-masing memiliki kegiatan yang harus segera dilaksanakan. Setelah itu, Ayato langsung menjalankan latihan bersama dengan Julius. Dalam latihan itu, Ayato menunjukkan pertahanan yang sangat tangkas, sedangkan Julius dapat melancarkan berbagai serangan yang cukup brutal. Walau begitu, Ayato masih bisa menangkis setiap serangan tersebut, sehingga pada akhirnya Ayato bisa unggul dalam latihan melawan Julius.
Ketika semuanya sedang berkumpul, perwakilan dari Akademi Alekan mendatangi tempat latihan. Claudia mengatakan mereka akan bekerja sama dalam mengembangkan senjata baru. Walaupun mereka bilang seperti itu, tapi Julius langsung menyadari kalau kolaborasi itu hanyalah kedok untuk tidak membeberkan insiden sebelumnya. Ketika Ayato berjalan di lorong sekolah, dia melihat Kirin sedang dimarahi oleh pamannya. Karena perlakuannya itu sudah kelewatan, Ayato pun memutuskan untuk menghentikannya. Ayato meminta pamannya Kirin untuk berjanji tidak berbuat kekerasan lagi. Kemudian pamannya mengatakan dia tidak keberatan. Itu pun jika Ayato bisa menang dalam duel melawan Kirin. Kirin tidak bisa menolak perintah pamannya. Dia akan serius melawan Ayato dalam duel berpedang. Sedangkan Ayato tidak akan mundur sampai di sini saja. Dia menerima tantangan berduel meskipun kekuatannya masih tersegel. Pada akhirnya, Ayato dikalahkan oleh Kirin karena dia terlalu tergesa-gesa dan merasa khawatir dengan segala kekuatannya. Terlebih lagi, Kirin merupakan murid peringkat pertama di Akademi Seidokan. Julius sudah tidak peduli dengan Ayato yang menerima duel sembarangan, tapi dia masih marah karena Ayato tidak berhasil menang dalam duel tersebut. Meskipun pamannya sendiri, tapi menggunakannya sebagai alat bukan perilaku yang bisa dimaafkan. Oleh karenanya, Julius sempat berharap Ayato bisa menang dalam duel itu. Sekarang, Kirin berada di peringkat pertama, sedangkan untuk yang kedua ditempati oleh Claudia. Mereka berdua adalah orang yang tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan Ayato yang sekarang. Karena kekuatan Ayato sudah terbongkar, maka mereka harus menyusun ulang strategi dalam latihannya. Tapi hal itu baru bisa dilakukan setelah dia mendapatkan lencana yang baru. Untuk itu, Ayato segera pergi menemui Claudia dan mengambil lencana barunya. Setelah mendapatkan lencana baru dari Claudia, Kirin menunggu Ayato kembali ke asramanya. Dia ingin berterima kasih kepada Ayato karena sudah membela dia dari pamannya. Karena di dalam asrama cowok itu ada banyak orang yang mengganggu, Ayato pun mengajaknya keluar ruangan. Mereka berdua terlihat begitu akrab, terutama saat membicarakan aliran berpedang. Karena selama ini Kirin selalu berlatih sendirian, Ayato menawarkannya untuk mengikuti latihan pagi. Lalu setelah dia memikirkannya, Kirin pun menerima tawaran latihan tersebut. Keesokan harinya, Julius datang menemui Ayato untuk bertanya tentang keadaan Kirin. Awalnya, Ayato dan Kirin menjalankan latihan tanpa ada masalah. Tapi beberapa hari setelah itu, mereka diserang oleh sekumpulan binatang saat menjalankan latihan pagi. Meskipun Ayato sudah menebasnya, mereka bisa langsung pulih seperti semula. Lalu Kirin berhasil mengalahkannya dengan cara menghancurkan intinya. Ayato dan Kirin terjatuh ke dalam saluran air, lalu mereka berhadapan dengan seekor naga. Naga itu memiliki kemampuan pemulihan seperti yang mereka lawan sebelumnya. Ayato harus menyerangnya tepat mengenai inti monster tersebut. Dalam waktu singkat, Ayato berhasil mengalahkannya, tapi segel kekuatannya langsung aktif dan membuatnya sempat tidak sadarkan diri. Sambil mengeringkan pakaian, Ayato dan Kirin hanya bisa menunggu tim penyelamat untuk datang menolongnya. Di saat yang sama, Ayato memberitahu Kirin tentang kekuatan miliknya yang sudah tersegel, serta alasan kenapa dia masih tetap berjuang dengan keadaan seperti itu. Ayato bilang ada seseorang yang ingin dia bantu. Ayato berjuang untuk membantu Julius untuk mewujudkan tujuannya. Namun, hal itu dia lakukan bukan karena menyukainya. Ayato hanya menghormatinya sebagai teman. Sementara itu, Kirin juga mengatakan alasannya bertarung. Dia ingin membebaskan ayahnya yang ditahan karena dituding sebagai penjahat. Saat ini, hanya pamannya saja yang bisa membantunya. Lalu saat Ayato bilang akan membantunya, Kirin pun tersadar dan berani melangkah tanpa pamannya. Sebagai langkah awal, Kirin menantang Ayato dalam duel berpedang. Ayato menerima tantangan tersebut, tapi dia takkan membiarkannya dapat mengalahkannya lagi dengan mudah. Sebelum berduel, Ayato telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Dia menggunakan senjata yang berbeda untuk mengimbangi kecepatan lawannya. Ayato juga tidak hanya menggunakan satu senjata. Dengan memakai senjata yang dipinjam dari temannya, Ayato berhasil membuat Kirin terkecoh dan kalah dalam duel tersebut.
tersebut. Dengan ini, maka Kirin semakin yakin untuk mengikuti Ayato. Kirin akan bergabung dengan sesi latihan Ayato dan senior lainnya. Julius tidak dapat menerimanya begitu saja, tapi dia juga tidak bisa menolaknya karena Ayato dan saya sudah menyetujuinya. Setelah Ayato memenangkan duel melawan Kirin, orang-orang pun mengakui kehebatannya. Tidak sedikit di antara mereka juga yang tiba-tiba menjadi penggemarnya. Sebelumnya, Ayato merupakan murid pindahan yang belum punya peringkat, lalu tiba-tiba naik peringkat menjadi yang paling atas. Mengesampingkan hal tersebut, Ayato kaget ketika Kirin dan saya bilang akan mengikuti pertandingan. Saya membutuhkan Kirin untuk menjadi pasangannya untuk membalas seseorang yang merendahkan ayahnya, sedangkan Kirin menerimanya karena ingin berani melangkah dan mengambil keputusan sendiri. Dengan ini, mereka hanya perlu mempersiapkan diri dengan meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun, meskipun kemampuannya sudah bagus, tapi kerjasama mereka sebagai tim masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya meminta izin untuk tidak ikut latihan demi memperkuat ikatan di antara mereka berdua. Saya meminta tolong kepada Kirin untuk mengantarnya berbelanja. Dia ingin membeli sesuatu untuk dijadikan hadiah ulang tahun ayahnya. Ayahnya saya itu merupakan seorang ilmuwan yang tergila-gila dengan senjata. Oleh karena itu, mereka berdua pergi menuju pasar gelap demi mendapatkan senjata ilegal. Senjata yang dibeli oleh saya merupakan jenis senjata yang terbilang langka. Dengan benda langka tersebut, dia berharap dapat membantu ayahnya dalam mengembangkan senjata barunya. Setelah urusannya sudah selesai, selanjutnya giliran Kirin yang akan ditemani oleh saya. Saat ini, Kirin tidak punya tujuan tertentu, namun berhubung dia masih belum bisa berenang, Kirin meminta tolong kepada saya untuk mengajarkannya cara berenang. Di saat Kirin latihan berenang, secara tidak sengaja dia menabrak murid dari sekolah lain. Kirin sudah meminta maaf kepadanya, tapi karena murid itu tidak mau memaafkannya, saya pun turun tangan dan memberinya pelajaran. Sebelum pertandingan Phoenix dimulai, salah satu ketua dari akademi lain memerintahkan seseorang untuk menghancurkan Amagiri Ayato. Orang itu akan menjadi peserta dalam pertandingan dan mengalahkan Ayato supaya tidak menjadi penghalang bagi mereka. Sedangkan di tempat pertandingan, para penonton sudah berdatangan dan setiap peserta sudah bersiap untuk mengikuti pertandingan. Peserta yang dijadwalkan akan bertarung kali ini adalah perwakilan dari Seidokan, yang dimana pasangannya adalah Ayato dan Julius. Sesaat setelah pertandingan dimulai, tim lawan langsung menyerang dari jarak dekat. Julius sudah menduga hal tersebut, sehingga dia pun menyerahkan semuanya kepada Ayato. Ayato dan Julius berhasil menang tanpa menunjukkan pola kerja sama mereka. Mereka harus tetap waspada supaya tidak ada yang tahu kalau kekuatan Ayato itu sangat terbatas. Ada yang berbeda dengan pertandingan selanjutnya, di mana Alekan tidak mengirimkan perwakilan manusia, tapi menggunakan robot tempur terbaru sebagai penggantinya. Robot tempur itu memiliki kecerdasan sendiri. Mereka memberi waktu pada lawannya untuk menyerang dan tidak akan melawan selama semenit. Di saat lawannya melakukan penyerangan, robot itu mampu menciptakan perisai yang sangat kuat, yang terlihat mustahil dapat dihancurkan dengan serangan biasa. Pada akhirnya, tim yang melawan robot itu kehabisan waktu. Kemudian mereka dikalahkan dengan 1 kali serangan. Setelah menonton pertandingan sebelumnya, Ayato dan Julius tidak bisa berdiam diri saja. Daripada merayakan kemenangan, mereka memilih menghabiskan waktunya untuk latihan saja. Hal ini membuat mereka terlambat untuk menonton pertandingan saya dan Kirin. Selain itu, mereka juga terlibat dengan seorang cewek yang bertarung di jalanan. Cewek itu bernama Irene. Dia merupakan orang yang ditugaskan untuk mengincar Ayato dalam pertandingan. Sebisa mungkin, Julius menjauhkannya dari Ayato. Julius telah menyadari kalau orang itu punya tujuan tertentu dan akan mengincar Ayato. Sementara itu di tempat pertandingan, saya dan Kirin sudah memasuki arena dan akan segera bertanding. Karena Ayato tidak sempat datang untuk menyaksikannya, saya terlihat seperti sedang tidak bersemangat. Walau begitu, mereka tetap bersiap untuk menghadapi musuhnya.
Ketika pertarungan dimulai, mereka langsung menghadapi musuhnya dari jarak dekat. Dalam waktu singkat, Kirin dapat mengalahkan musuhnya. Sedangkan saya membutuhkan sedikit waktu untuk mengisi energi pada senjatanya. Kemudian setelah energi senjatanya sudah terkumpul, dia langsung mengerahkan serangan yang mematikan. Dengan cara itulah, saya dan Kirin bisa menjadi pemenang. Tim Ayato juga tidak akan kalah dalam pertandingan. Meskipun yang maju hanya Julius saja, tapi sudah cukup untuk mengalahkan semua musuhnya. Pertandingan selanjutnya adalah giliran Lester dan Randy. Mereka dikalahkan oleh Irene yang satu tim dengan adiknya. Irene memakai senjata yang memungkinkannya bisa mengendalikan gravitasi. Dia dapat membuat lawannya tidak bisa bergerak hingga tidak sadarkan diri. Ketika Ayato sedang berduaan dengan Claudia, Kirin menghubunginya dan memberitahu kalau saya sedang tersesat. Setelah mendengar hal tersebut, Ayato pun segera pergi untuk mencarinya. Lalu, saat Ayato sedang berada di suatu gang, dia bertemu dengan adiknya Irene yang sedang dikejar oleh banyak orang. Ayato tidak punya pilihan lain selain menyelamatkannya. Lalu saat ditanya kenapa mereka mengejarnya, Priscilla mengatakan kalau kakaknya punya masalah dengan mereka. Meskipun kejadian ini disebabkan oleh kakaknya, dia tetap membela kakaknya. Walaupun kakaknya emosian dan selalu bersikap kasar, sebenarnya sifat kakaknya itu sangat baik. Di saat yang sama, Irene mendatangi mereka berdua. Dia marah karena beranggapan Ayato melakukan sesuatu kepada adiknya. Namun, setelah mengetahui kalau Ayato telah menyelamatkan adiknya, Irene berjanji takkan berbuat kasar lagi pada Ayato. Jadwal pertandingan final telah dikeluarkan. Tampaknya di pertandingan selanjutnya, Ayato akan berhadapan dengan Irene. Sebelum bertanding, Ayato diundang ke tempatnya untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkan Priscilla. Pada kesempatan tersebut, Irene juga mengatakan alasan serta tujuan dia bertarung. Karena dulu dia meminjam uang dengan jumlah yang sangat banyak, dia harus melunasinya dengan menjalankan berbagai perintah. Salah satu perintah yang diberikan adalah menghancurkan Amagiri Ayato. Dia membocorkan informasi itu sebagai ganti karena Ayato telah menyelamatkan adiknya. Di malam harinya, Ayato datang ke tempat Claudia untuk mencari informasi mengenai senjata yang dipakai oleh lawannya. Menurut Claudia, senjata yang memiliki kepribadian itu dapat mempengaruhi penggunanya. Maka tak heran jika Irene terlihat seperti orang berbeda ketika menggunakan senjata tersebut. Pertandingan final antara pasangan Ayato melawan Irene telah dimulai. Setelah melepaskan segala kekuatannya, Ayato langsung menghadapinya dari jarak dekat. Sedangkan Julius mengerahkan serangan api sambil menjaga jarak. Kemampuan berpedang Ayato lebih unggul dari lawannya, tapi lawan yang dia hadapi saat ini tidak bisa diremehkan. Kekuatan manipulasi gravitasinya itu sangat berbahaya. Apabila Ayato terkena serangannya, mungkin saja dia akan terjebak oleh daya tarik yang sangat kuat. Ketika Julius mengerahkan serangan terkuatnya, Irene memakai seluruh kekuatan pedang untuk melindungi diri sendiri. Meskipun hal itu dapat membuatnya bertahan, tapi mengandalkan kekuatan berlebihan itu mempengaruhi kesadarannya. Saat ini, Irene sudah sepenuhnya dikendalikan oleh senjata. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh Ayato adalah menghancurkan senjata dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ayato dan Julius berhasil menjadi pemenang. Namun, karena Ayato terlalu lama memakai kekuatan, segel kekuatannya langsung bangkit dan menyiksa tubuhnya sendiri. Pada akhirnya, orang-orang menyadari kelemahan tersebut. Mereka beranggapan kalau Ayato hanya bisa bertarung selama 5 menit saja.